Lah itu Pak Jokowi tolonglah kami mati-matiin menjaga hutan demi anak cucu dan juga CO2. Pak Jokowi sendiri juga menghirup udara dari CO2 dari hutan ini. Saya dengan tegas menolak pemindahan KN di Kalimantan. Kalimantan di masa lalu kerap digambarkan sebagai pulau yang ditumbuhi hutan hujan tropis lebat dan dihuni aneka ragam hayati. Di pulau ini pula jejak hunian Homo sapiens paling awal di Nusantara ditemukan. Selama ribuan tahun orang-orang Kalimantan hidup bersimbiosis dengan alam. Namun rimba belantara itu mengalami perubahan dramatis, hanya dalam setengah abad terakhir. Dimulai oleh penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, pengeringan lahan-lahan gambut, hingga alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit dan penambangan. Bentang alam di pulau ini mengalami kerusakan yang nyaris tanpa bisa dipulihkan kembali. Ekstraksi yang melebihi daya dukung alam itu telah mendatangkan bencana lingkungan. Selain kebakaran hutan dan kabut asap yang mendera hampir setiap tahun, banjir besar kini melanda Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Berikut hikayat yang mengisahkan evolusi Pulau Kalimantan dari hutan hujan tropis yang sangat kaya menjadi wilayah yang sangat rentan bencana. Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dan telah ditumbuhi dengan hutan hujan tropis sejak sekitar 130 juta tahun lalu. Bahkan hutan tropis dataran rendah pulau ini diperkirakan telah ada sejak 140 juta tahun lalu. Proses panjang evolusi dan kondisi geografis di sabuk khatulistiwa yang diberkahi keberlimpahan sinar matahari dan hujan membuat hutan Kalimantan telah menjadi rumah dari beragam spesies flora dan fauna yang sulit dicari padanannya di dunia. Sekitar 10.000 sampai 15.000 spesies tanaman berbunga pernah ditemukan di sana. Jumlah ini 40 kali lipat lebih banyak dibandingkan keragaman tanaman berbunga di seluruh benua Afrika. Kalimantan memiliki 3.000 jenis pohon berkayu, termasuk 267 jenis tanaman keras untuk kayu komersial, di mana 58% diantaranya merupakan endemik. Pulau ini juga memiliki 2.000 spesies anggrek dan 1.000 spesies pakis, serta menjadi pusat distribusi tanaman karnivora Nepenthes atau kantung semar. Yang perlu digarisbawahi, Kalimantan memiliki tingkat endemisitas tinggi untuk flora, yaitu mencapai 34% dari seluruh tanaman dari sektor 59 marga. Ini berarti jika spesies tanaman endemik ini hilang dari pulau ini, kita tak bisa lagi menemukannya lagi dimanapun. Tingginya endemisitas di Kalimantan ini juga dipengaruhi keragaman tipe tanah, terutama karena batuan muda di Kalimantan bagian utara. Selain itu pulau ini juga memiliki keragaman bentang alam dan klimat mulai dari rawa-rawa dataran rendah hingga batuan kares. Sedangkan kekayaan fauna pulau ini meliputi 420 spesies burung dan 222 spesies mamalia, di mana 44 diantaranya endemik. Pulau ini juga memiliki 13 spesies primata. Salah satu mamalia endemik dan ikonik adalah orangutan Kalimantan Pongo Pikmas. Sejak 1994 sampai 2004 setidaknya 361 spesies baru ditemukan di Kalimantan. Dan hal ini masih berlangsung hingga saat ini. Misalnya gajah kerdil yang baru terdeteksi awal 2000-an dan badak Kalimantan yang baru terdeteksi pada 2013. Setelah jutaan tahun hutan Kalimantan menjadi rumah bagi flora dan fauna, sejak sekitar 50.000 tahun lalu, daratan ini kedatangan para migran Homo sapiens dari Afrika. Jejak tertua penghunian leluhur kita di Pulau Kalimantan ini bisa ditemukan dari fosil manusia modern Goa Niah di Sarawak, Malaysia, dan dari lukisan goa di Sangkulirang, Kalimantan Timur. Pada periode itu Kalimantan masih menjadi bagian dari paparan Sunda yang masih menyatu dengan benua Eurasia. Jawa, Sumatera dan Kalimantan belum terpisah menjadi pulau sendiri.
Namun di antara tiga pulau ini terbentuk koridor dataran rendah berupa padang sabana yang mengelilingi hutan lebat daratan yaitu Kalimantan saat ini. Padang sabana inilah yang kemungkinan menjadi koridor migrasi manusia di masa lalu, sementara lebat hutannya kemungkinan belum tertembus. Itulah sebabnya peninggalan-peninggalan arkeologis dari periode ini hanya bisa ditemukan di Goa Niah dan Goa Sangkulirang Mangkalihat, yang kala itu kemungkinan menjadi batas antara hutan dan padang sabana. Kedatangan manusia modern awal di Kalimantan pada 50.000 tahun lalu ini nyaris tidak mengubah bentang alam Kalimantan ataupun mendesak keragaman hayati pulau ini. Selain karena populasinya yang masih kecil, pola hidup mereka berburu dan meramu membuat intervensi terhadap lingkungan sangat minim. Pola hidup berburu dan meramu ini masih bisa dijumpai pada kelompok masyarakat Punan atau yang di Malaysia disebut sebagai Penan. Punan sendiri memiliki banyak subetnis, tetapi memiliki kemiripan kebudayaan berburu dan meramu. Beberapa populasi Punan yang bisa dijumpai di Indonesia diantaranya Punan Aput, Punan Tubu, Punan Batu, dan sejumlah populasi lain. Keunikan Punan bisa terlihat dari analisis terbaru Lembaga Biologi Molekuler Ekman dan para kolaborator sejumlah negara menemukan Punan bukan hanya identitas etnis, sebagaimana banyak dibahas secara antropologis. Mereka juga bisa dibedakan secara genetik berdasarkan riwayat pembauran DNA leluhur mereka dengan populasi Dayak di sekitar mereka. Sementara anggota suku Punan Batu yang keluar sulit beradaptasi dengan kehidupan di kota karena tak punya keahlian selain berburu dan meramu. Kondisi ini dialami, misalnya oleh keluarga Tilus dan Jago yang tinggal di tepi jalan lintas Tanjung Selor Berau. 10 tahun lalu daerah sini hutan tempat kami berburu, kini jadi kebun orang dan perusahaan. Tiap hari kami berjalan berjam-jam ke hutan untuk berburu. Itu belum tentu dapat hasil, kata Jago. Kembali pada kehidupan Punan di masa lalu, pola hidup berburu dan meramu sangat tergantung pada kemurahan alam sehingga sangat minim adanya intervensi manusia terhadap alam. Hingga sebelum datangnya kebudayaan bercocok tanam, yang muncul sekitar 10.000 tahun lalu, perubahan bentang alam di Kalimantan lebih dipengaruhi siklus perubahan iklim global. Seperti diketahui, bumi mengalami beberapa siklus perubahan global. Di antaranya yang terakhir terjadi adalah berakhirnya zaman es. Ribuan lukisan prasejarah di Goa Kares, Kalimantan Timur yang dibuat dalam rentang 50.000 tahun lalu hingga 3.500 tahun lalu dan menjadi saksi penting perubahan alam. Lukisan tangan berhasil diidentifikasi tim peneliti gabungan Indonesia-Australia dan dipublikasikan di jurnal Nature edisi November tahun 2018. Lukisan tertua di Sangkulirang Mangkalihat berupa gambar mamalia besar sejenis banteng liar berwarna oranye kemerahan yang ditemukan di Goa Jeriji Saleh. Penanggalan dating memakai thorium uranium terhadap larutan karbonat pada dasar lukisan dan lapisan di atasnya menunjukkan angka 52.000 dan 40.000 tahun lalu. Jika pemerintah pusat tidak peduli dengan hutan, bukan hanya hutan ini saja yang rusak, seluruh kehidupan akan rusak, mulai dari hewan, tumbuhan dan manusia.